Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Dipa Revalina Zahra. Pada kesempatan ini saya melaksanakan praktik mengajar mata pelajaran pendidikan agama Islam di SDS Adia Pratama kelas 5 dengan materi Fathu Makkah. Nah, pembelajaran ini membahas peristiwa penting dalam sejarah Islam yang syarat dengan nilai keteladanan Rasulullah, khususnya tentang menepati perjanjian dan sikap pemaaf. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana teori, pendekatan, model, metode, dan strategi pembelajaran yang saya gunakan dalam proses pembelajaran ini. Yuk kita simak selanjutnya. Dalam pembelajaran materi Fathu Makkah ini, saya menggunakan landasan teori kognitivisme dan konstruktivisme. Teori kognitivisme menekankan pada proses berpikir siswa dalam memahami alur peristiwa sejarah Islam secara runtut, mulai dari perjanjian Hudaybiyah hingga terjadinya Fathu Makkah. Sementara itu, teori konstruktivisme digunakan agar siswa dapat membangun pemahamannya sendiri melalui kegiatan bertanya, berdiskusi, dan menarik kesimpulan dari peristiwa yang dipelajari. Nah, berdasarkan teori tersebut, saya menerapkan pendekatan teacher-centered learning atau pembelajaran yang berpusat pada guru. Pendekatan ini saya pilih karena siswa sekolah dasar masih membutuhkan bimbingan serta penjelasan langsung dari guru, terutama dalam memahami materi sejarah Islam yang memerlukan penjelasan kronologis serta penanaman nilai-nilai keteladanan. Pada tahun yang Hijriah, pada bulan Dzulqa'dah, Nabi Muhammad beserta sahabat mau ke Makkah untuk melakukan ibadah apa? Haji, ibadah haji, betul. Setelah terjadi di pertengahan jalan, yaitu di wilayah apa? Dari Nabi Muhammad dicegah diberhentiin, apa lagi? Dihalang, betul. Karena boleh kawan gua begini. Hanya gak boleh dengan yang masuk ke sini. Terus Nabi Muhammad mengirim satu orang, namanya sahabatnya untuk menemui rajanya kaum Quraisy itu. Model pembelajaran yang saya gunakan adalah problem based learning. Pada awal pembelajaran, saya memulai kegiatan dengan pertanyaan pemantik tentang perjanjian, khususnya perjanjian Hudaybiyah, karena peristiwa Fathu Makkah berawal dari adanya pelanggaran terhadap perjanjian tersebut. Pertanyaan di sini bertujuan untuk membangkitkan rasa ingin tahu siswa dan mengarahkan mereka pada permasalahan utama dalam materi. Pernah dijanji sama orang lain? Pernah dijanjiin sama orang lain? Coba mau nanya, siapa yang mau kasih contoh dijanjiin apa? Ya, ada yang pernah dijanjiin sama orang tuanya? Kalau nilainya bagus dibeliin sepatu. Kalau nilainya bagus nanti diajak berenang. Pernah dijanjiin kak? Gimana perasaan kalian kalau janjinya itu tidak ditepati? Gimana perasaannya? Lagi? Marah, ngambek, lagi. Tadi aku diri gamut, nangis, ya ampun, ya begitu kalau misalnya janji kita tidak ditepati. Makanya kalau punya janji itu harus ditepati. Hari ini kita akan belajar tentang suatu peristiwa. Selanjutnya, saya menggunakan strategi pembelajaran kooperatif, di mana siswa diajak untuk berdiskusi dan bekerja sama dalam kelompok. Nah, melalui strategi ini, siswa dapat saling bertukar pendapat mengenai sebab terjadinya peristiwa Fathu Makkah serta hikmah yang dapat diambil dari sikap Rasulullah SAW.
Pada pembelajaran ini, saya menggunakan beberapa metode, yaitu ceramah, diskusi, dan pemberian tugas. Metode ceramah digunakan untuk menyampaikan materi secara jelas dan sistematis. Peristiwa pindahnya Rasulullah dari Madinah ke Mekah dan menguasai kota Mekah. Kan jadinya masih ada. Kalau di Mekah itu Rasulullah diapain? Dihirang, disiksa, tidak diterima dakwahnya, tidak diterima mas. Kita aja. Selanjutnya, setiap peristiwa itu pasti ada penyebabnya. Ini ada 3 penyebab terjadinya Fatimah. Kenapa? Kalau Tauhid Quraisy melanggar salah satu isi perjanjian dia yang kedua. Kemudian, metode diskusi digunakan untuk melatih kemampuan berpikir dan berpendapat siswa, sedangkan pemberian tugas bertujuan untuk memperkuat pemahaman siswa terhadap materi yang telah dipelajari. Jadi di kolom pertama itu pertanyaannya apa yang dimaksud dengan peristiwa Fatu Makkah? Apa itu peristiwa Fatu Makkah? Terus yang kedua pertanyaannya, menurut kelompok kalian apa penyebab peristiwa Fatu Makkah? Terus yang ketiga, apa isi perjanjian Hudaybiyah? Nah, itu 3 aja, silakan. Adapun teknik pembelajaran yang saya gunakan meliputi pembelajaran berbasis cerita, teknik penggunaan video, teknik pembelajaran aktif, dan teknik pembelajaran visual. Teknik berbasis cerita dipilih agar kisah Fatu Makkah bisa lebih menarik dan mudah dipahami siswa. Kemudian, saya juga menayangkan video pada pertengahan pembelajaran tentang kisah Fatu Makkah, serta menampilkan media visual berupa infografis perjalanan Rasulullah dari Madinah ke Makkah. Media tersebut digunakan guna membantu siswa membayangkan peristiwa tersebut secara rinci. Kemudian saya juga menggunakan teknik pembelajaran aktif yang dimana mendorong siswa untuk terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Jadi siswa tidak hanya sebagai pendengar dan bisa menyampaikan pendapatnya. Dengan urutan dan perpaduan teori, pendekatan, model, strategi, metode, dan teknik tersebut, saya berharap pembelajaran Fatu Makkah dapat berlangsung secara bermakna serta mampu menanamkan nilai kejujuran, menepati perjanjian, dan sikap pemaaf sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, mungkin cukup sekian video yang bisa saya tayangkan pada pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.